dipersembahkan oleh didukung oleh Halo, selamat sore pemirsa. Monitor Mudik 2025 kembali hadir untuk memberikan informasi lengkap yang bisa Anda jadikan referensi terkait kondisi terkini arus mudik di sejumlah wilayah yang disampaikan oleh tim liputan Metro TV bersama saya, Vera Bahaswan. Pemirsa, 2 hari menjelang Lebaran Idul Fitri, pergerakan pemudik di Terminal Pulau Gebang dan Pelabuhan Merak meningkat. Untuk melihat kondisi terkini, kita terhubung dengan jurnalis Metro TV, Bernardin Mario dari Terminal Pulau Gebang dan Satrio Adi dari Pelabuhan Merak. Kita ke rekan Bernardin terlebih dahulu. Bernardin, bagaimana suasana terkini di Terminal Pulau Gebang? Ya Vera, di hari ketiga prediksi puncak arus mudik libur Lebaran 1446 Hijriah di Terminal Pulau Gebang. Terminal bis Pulau Gebang, Jakarta Timur ini saya ingin ralat dulu tidak mengalami peningkatan seperti yang sudah Anda sebutkan sebelumnya. Malah ini untuk hari ini sampai dengan pukul 16:45 jumlah penumpang masih berada di angka 3.300 penumpang saja. Berbeda dengan 2 hari sebelumnya di mana jumlah penumpang menyentuh sampai ke angka 5.000-an penumpang. Di mana kalau kami catat dari data yang kami himpun melalui pihak pengelola terminal bis Pulau Gebang, ini pada tanggal 27 mencapai angka 5.407 penumpang dan terus naik sampai dengan tanggal 28, di mana pada tanggal 28 kemarin Vera, ini angka penumpang sampai ke angka 5.900 penumpang. Dan penurunan jumlah penumpang di hari ketiga prediksi puncak arus mudik ini dikarenakan memang sudah banyak warga yang melakukan perjalanan mudik lebih awal sejak tanggal 21 Maret kemarin, sehingga di hari ketiga ini angkanya cenderung menurun. Tren perjalanan mudik lebih awal ini dilakukan masyarakat mengingat banyak sekali anak sekolah yang memang pada tanggal 21 kemarin sudah libur sekolah, sehingga banyak orang tua yang juga sudah mengambil cuti dan melakukan perjalanan mudik lebih awal agar juga bisa tiba di kampung halaman dan menikmati momen bulan puasa ini bersama dengan keluarga dan kerabat mereka di kampung halaman. Dan selain itu juga tadi penurunan jumlah penumpang ini juga ditegaskan oleh Menteri Perhubungan Budi Purwagandi yang datang mengunjungi Terminal Bis Pulau Gebang, Jakarta Timur bersama dengan Menteri PMK Pratikno, kemudian Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan juga Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo. Tadi Budi Purwagandi, Menteri Perhubungan, mengatakan memang untuk hari ini sudah terjadi penurunan penumpang dan puncak arus mudik disebut sudah terjadi selama 2 hari kemarin. Meski memang hari ini sudah turun, tapi nanti jumlah penumpang ini masih terus dinamis, Vera. Masih akan terus ada penambahan jumlah penumpang yang mungkin akan melakukan keberangkatan di H-2 Hari Raya Idul Fitri. Meski begitu, nanti angkanya menurut pihak pengelola dari Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur ini tidak akan menyentuh sampai angka 5.000 seperti di 2 hari sebelumnya. Selain itu Vera, tadi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga datang ini untuk melakukan melihat bagaimana proses pemeriksaan kesehatan yang dilakukan kepada para pengemudi yang ada di Terminal Bis Pulau Gebang, Jakarta Timur. Dan tadi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan dan menghimbau untuk para pengemudi atau supir bis ini untuk istirahat minimal 5 jam selama menempuh perjalanan baik itu menuju ke Sumatera maupun ke daerah-daerah di Pulau Jawa. Mengingat karena evaluasi dari tahun lalu ada beberapa kejadian kecelakaan yang melibatkan bis-bis pengangkut para pemudik, sehingga istirahat ini masih perlu untuk dilakukan oleh para pemudik demi kenyamanan dan keamanan para pemudik yang tahun ini akan melakukan perjalanan mudik libur Lebaran. Dan tadi pesan untuk menjaga kesehatan juga disampaikan oleh Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo yang tadi secara khusus melihat juga proses pemeriksaan kesehatan khususnya dari proses tes narkotika. Mengingat ada beberapa kejadian pengemudi yang saat mengalami kecelakaan ini saat dites narkotika positif. Sehingga diharapkan para pengemudi bis ini dapat menjaga kesehatan dan tidak terlibat dalam penggunaan narkotika. Sementara itu dulu Vera, kami akan terus mengupdate kepada Anda nanti bagaimana situasi terkini atau penambahan jumlah penumpang di arus mudik libur Lebaran H-2 menuju Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Kembali ke Anda ke studio Vera. Baik, dari Pulau Gebang kita bergeser ke Pelabuhan Merak, ada Satrio Adi di sana. Satrio, bisa Anda gambarkan kondisi di Pelabuhan Merak saat ini? Apakah volume kendaraan terus bertambah di sana? Vera, kepadatan arus mudik di Pelabuhan Merak Cilegon, Banten ini sudah mulai terurai pada H-2 Lebaran hari ini.
karena memang puncak arus mudik di Pelabuhan Merak telah terjadi pada Jumat dini hari lalu, di mana kepadatan dan antrean pada hari Jumat kemarin sempat mengular hingga ke jalur arteri di kawasan pelabuhan, sehingga polisi juga memberlakukan sistem buka tutup pada hari Jumat dini hari. Dan kepadatan dan antrean pada hari Jumat dini hari tidak berlangsung begitu lama, karena pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat penumpukan, antrean, dan juga kepadatan dapat mulai terurai. Dan pada Sabtu dini hari tadi juga situasi di Pelabuhan Merak tidak jauh berbeda dengan pada puncak arus mudik di Jumat dini hari. Namun pada Sabtu dini hari tidak ada antrean hingga ke jalur arteri. Memang sepanjang pemantauan kami sejak Selasa kemarin tidak ada kepadatan yang begitu berarti di Pelabuhan Merak ini. Pun di puncak arus mudik kepadatan dapat terurai dengan cepat karena memang beberapa kebijakan ini dinilai efektif dalam mengurai kepadatan dan juga penumpukan, seperti kebijakan pemerintah yang memberlakukan sistem WFA bagi pegawai ASN dan juga BUMN, sehingga sebagian pemudik dapat melakukan perjalanan lebih awal. Dan khusus di Pelabuhan Merak ini ada sistem satu tarif yang berlaku sejak Rabu kemarin, sehingga tidak ada penumpukan pemudik di dermaga tertentu. Pemudik dapat terurai ke 7 dermaga di Pelabuhan Merak. Dan sistem tiba bongkar berangkat untuk sebagian kapal di Pelabuhan Bakaheni juga terbukti memangkas waktu bolak-balik kapal dari Merak menuju Bakaheni dan dari Bakaheni menuju ke Merak. Sementara itu hingga hari Jumat kemarin dari H-10 hingga H-3 tercatat ada 671.790 orang. Angka ini naik 8% dibandingkan dengan periode sebelumnya pada tahun 2024, yaitu 624.000 orang. Dan untuk total kendaraan yang telah melakukan penyeberangan dari Pulau Jawa menuju ke Pulau Sumatera tercatat ada 152.066 unit kendaraan, dan angka ini naik 3% dibandingkan tahun 2024 lalu. Dan tentu jumlah ini akan terus meningkat mengingat para pemudik terus memadati kawasan Pelabuhan Merak hingga H-1 dan juga hari H Lebaran. Dan para pemudik dihimbau untuk terus menjaga kesehatan dan juga kendaraan pribadi mereka agar dapat selamat sampai ke kampung halaman dan dapat menikmati Lebaran bersama keluarga tercinta. Sementara di titik lain ada rekan kami, Minanti Rohanta. Minanti, silakan laporan Anda. Ya, saat ini saya sudah berada di Pelabuhan Merak. Terlihat di sini di lokasi saya mobil sudah mengantri untuk masuk nih ke dermaga 2. Jadi memang untuk saat ini lonjakan pemudik yang membawa mobil ke Pelabuhan Merak sudah terlihat. Saya pun coba akan tanya-tanya nih sama mobil yang mengantri kira-kira mau kemana. Permisi Ibu, mohon maaf saya tanya-tanya sedikit. Boleh. Mau kemana ini Bu? Saya mau ke Batu Raja Palembang. Berapa lama perjalanannya Bu dari sini berarti? Kira-kira 15 jaman. 15 jam sudah menyeberang ya Bu dengan kapal feri nanti. Ini bawa asupan apa Ibu untuk di jalan? Bawa permen. Permen apa itu Ibu? Permen super. Kenapa Ibu bawa permen super nih? Soalnya rasanya asam-asam gitu jadi bikin gak ngantuk. Bikin nggak ngantuk. Iya. Baik Ibu, karena Ibu bawa permen super, ada sedikit bantuan Bu. Bantuan mudik dari super, Melek ya Jreng langsung on lagi bersama dengan Metro TV. Oh, iya, terima kasih Metro TV. Super. Baik, makasih banyak ya Ibu. Hati-hati di jalan, lancar sampai tempat tujuan ya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Jadi dermaga 2 dan gitu kapal-kapal di Pelabuhan Merak ini masih terus beroperasi selama 24 jam dan hingga saat ini sudah ada sekitar lebih dari 100.000 kendaraan yang sudah melintasi di Pelabuhan Merak ini. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Baik, terima kasih rekan-rekan atas laporannya. Dan pemirsa, semoga informasi yang kami hadirkan tadi bermanfaat dan dapat menjadi referensi bagi Anda untuk menentukan waktu mudik dan jalur yang aman agar tentunya selamat sampai tujuan. Nah, saksikan Monitor Mudik 2025 di Metro TV, mudik aman hingga kampung halaman. Metro TV. Dipersembahkan oleh, didukung oleh jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.